Ya beliau senang sekali ya kalau dijenguk sama anak-anak tuh kelihatan sekali beliau senang sekali ada anak-anak apa yang berkunjung, kemudian ya ada apa namanya ya itu paling tidak sih kegiatannya kalau nggak main kartu ya makan siang gitu ya. Tapi yang apa yang sangat mengharukan itu waktu itu saya datang sendiri gitu ya, duduk berdua di apa namanya di ruangan duduk di rumah batu tulis gitu. Apa tiba-tiba beliau tuh ini menangis terseduh-seduh ya, dan itu adalah suatu hal yang sangat apa mengejutkan saya karena saya nggak pernah melihat seorang sosok pemimpin yang namanya Bung Karno yang selama ini saya lihat gagah perkasa gitu ya dan berani gitu, bersemangat, dinamis gitu. Terus dalam keadaan kesendirian itu beliau menangis terseduh-seduh terus meluk saya gitu. Dari presiden menjadi pesakitan. Sidang umum MPRS pada 22 Juni 1966 menolak pidato pembelaan Soekarno yang bertajuk Nawasara. Ini merupakan sinyal kuat bahwa ia harus segera meninggalkan istana negara. Kecemasan Bung Karno akhirnya terjadi. Sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967 meresmikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada Mei 1967, seperti dikutip dari kontroversi Super Semar dalam transisi kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Soekarno tidak boleh lagi memakai gelar presiden atau kepala negara. Selanjutnya, Soeharto menghimbau kepada Soekarno untuk tidak lagi menempati istana negara sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno kini sadar bahwa eranya memang sudah berakhir. Ia bersiap angkat kaki dari istana dan berpesan kepada anak-anaknya. Kalau meninggalkan istana, tidak boleh membawa apa-apa, kecuali buku-buku pelajaran, perhiasan sendiri, dan pakaian sendiri. Barang-barang lainnya seperti radio, televisi, dan lain-lain tidak boleh dibawa. Kata Bung Karno seperti dituliskan melalui Sailan dalam Dari Revolusi 45 sampai kudeta 66. Sailan juga mencatat detik demi detik bersejarah ini berdasarkan kesaksian Sogol Johari Abdullah Mukid. Sogol adalah utusan Kolonel Bambang Wijanarko, salah seorang ajudan Bung Karno. Bung Karno meninggalkan istana negara sebelum tanggal 16 Agustus 1967. Keluar hanya memakai celana piyama warna krem dan kaos oblong cap-capi. Baju piyamanya disampirkan di pundak, memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung agak besar. Isinya bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kepada pengawalnya yang masih loyal, Soekarno meminta agar anak-anaknya dipulangkan ke rumah Fatmawati, istrinya yang kini menjadi mantan ibu negara. Sementara Bung Karno sendiri untuk sementara ditempatkan di salah satu pavilion di Istana Bogor. Rupanya, Bung Karno tidak nyaman masih berada di lingkungan istana. Ia kemudian minta pindah. Permintaannya dikabulkan Soeharto. Bung Karno dipindahkan ke rumah peristirahatan yang berlokasi di Batu Tulis Bogor. Kepindahannya itu rupanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh lingkungan hidup yang lebih segar. Sebut Soeharto dalam autobiografinya, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Namun Soekarno juga tidak betah tinggal di rumah itu. Ia merasa tertekan karena hampir setiap hari diinterogasi. Soekarno kemudian menulis surat yang isinya meminta agar diizinkan kembali ke Jakarta.
Surat tersebut dibawa salah seorang putri Bung Karno, Rahmawati, untuk disampaikan kepada Soeharto. Permintaan itu dipenuhi. Kabarnya seperti diungkap Samsu Hadi dalam Bung Karno dalam pergulatan pemikiran. Salah satu orang yang menganjurkan kepada Soeharto agar mengizinkan Bung Karno dipindah ke Jakarta adalah Muhammad Hatta. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini meminta agar Soekarno dipindahkan ke Wisma Yaso. Hatta tentunya punya pertimbangan matang terkait permintaan itu. Wisma Yaso adalah rumah yang dibangun Soekarno untuk salah satu istrinya, Ratna Sari Dewi. Dengan ditempatkan di Wisma Yaso, Hatta berharap Bung Karno bisa mendapatkan ketenangan seperti di rumah sendiri. Pada 10 Desember 1967, Soeharto memerintahkan agar Bung Karno dipindah ke Wisma Yaso. Namun selama ditahan di rumah itu, Bung Karno dilarang berhubungan dengan dunia luar dan dijaga ketat. Bahkan keluarga dan kerabatnya sangat sulit untuk bertemu. Akhir miris Bung Karno. Soekarno masih tampak tegar pada awal-awal masa pengasingannya di Wisma Yaso. Kepada Sidarto Danusubroto, ajudan yang tetap setia menemaninya selama menjadi tahan rumah, Bung Karno menegaskan bahwa dirinya bisa dikucilkan, dijauhkan dari keluarga, bahkan ditahan, dan lama-lama akan mati sendiri. Tapi catat ya toh, kata Bung Karno seraya menatap Sidarto dengan raut muka yang tegas. Jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak akan dapat dibunuh. Namun, ketegaran Soekarno lama-kelamaan kian meluruh. Sidarto mengungkapkan, penderitaan Presiden Republik Indonesia pertama itu, saya disuruh ke sana kemari untuk mencari duit, sebab Bung Karno tidak pegang duit. Ungkapnya seperti ditulis oleh Uli Hermono dan Peter Kasenda dalam Heldi, Cinta Terakhir Bung Karno. Sewaktu disuruh mencari duit itulah, Sidarto sempat bingung dari mana bisa memperolehnya, sebab orang-orang dekat Bung Karno, sewaktu dia dekati malah lari semua. Mereka takut. Hanya 1-2 orang yang masih setia, lanjut Sidarto. Pernah suatu kali Sidarto berhasil mendapatkan sejumlah uang. Kesulitan justru terjadi saat hendak membawa uang itu ke Wisma Yaso, karena penjaga pastinya tidak memperbolehkan. Sidarto tak hilang akal. Ia memasukkan uang itu ke dalam kaleng biskuit, lantas diberikannya kepada Megawati. Mbak Mega yang membawa uang masuk. Mbak Mega kan bisa beralasan mengunjungi ayahnya, kenang Sidarto. Menurut Wimanjaya Kaliotohe dalam Primaduka, Bamban dan Manusia Terbesar Abad Ini, terbit 1997. Sejak pertengahan 1969, seluruh kunjungan keluarga dilarang dengan alasan Bung Karno telah resmi berstatus tahanan dan sedang dalam proses pemeriksaan mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G30S. Seminggu sekali datang seorang perwira yang ditugaskan menginterogasi Bung Karno sepanjang hari. Tak hanya itu, penjagaan pun diperketat yang membuat gerakannya semakin terbatas. Situasi seperti ini membuat Bung Karno tambah depresi. Ia bahkan mulai sering meracau, berbicara sendiri. Kesehatannya pun kian menurun. Pada 16 Juni 1970 malam, Bung Karno tak sadarkan diri dan nyaris sekarat. Ia segera dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Di rumah sakit, Soekarno ditempatkan di sebuah kamar dengan penjagaan berlapis. Hanya beberapa hari Bung Karno sanggup bertahan. Tanggal 21 Juni 1970 pagi, pemimpin besar revolusi itu menghembuskan nafas penghabisan dalam status sebagai tahanan politik Orde Baru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitukah cara Soeharto mematikan Soekarno? Simak pendapat dokter pribadi Bung Karno, Mahar Marjono, yang terungkap dalam majalah DNR edisi 26
September 1998. Jadi, kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibiarkan meninggal, saya tidak terlalu menyalahkan pendapat tersebut. Kalau ada yang menyatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya, yang mengurungnya itu yang melakukannya. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Takar Lambi Sundel.